Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin Amin dari PBA 5B STK Muntai, mata kuliah Evaluasi Pendidikan, dosen pengampunya Muallim Doni Ramadhani. Di sini saya akan mengerjakan atau memenuhi tugas dari dosen, yaitu tentang remedi dari mata kuliah Evaluasi Pendidikan, disuruh membuat video pembelajaran. Baiklah, saya akan langsung saja. Judulnya yaitu Prinsip Penilaian Hasil Belajar. Penilaian hasil belajar dalam pendidikan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip yang jelas sebagai landasan yang bijak. Prinsip dalam hal ini berarti rambu-rambu atau pedoman yang perlu dipegangi dalam melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar. Untuk itu, dalam pelaksanaan penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Ada 8 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu valid, yang kedua mendidik, yang ketiga berorientasi pada kompetensi, yang keempat adil dan objektif, yang kelima terbuka, yang keenam berkesinambungan, yang ketujuh menyeluruh, dan kedelapan bermakna. Yang pertama yaitu valid. Dalam hasil belajar harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya atau sahih, yang benar. Artinya, adanya kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Apabila alat ukur tidak memiliki kesahihan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang masuk juga salah dan kesimpulan ditarik juga menjadi salah. Jadi alat ukur dalam penilaian itu harus bisa dipercaya agar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua yaitu mendidik. Penilaian hasil belajar harus memberikan sumbangan positif dan pada pencapaian belajar siswa. Oleh karena itu, PBK harus memotivasi siswa yang berhasil dan sebagai pemicu semangat untuk meningkatkan hasil belajar bagi yang kurang berhasil, sehingga keberhasilan dan kegagalan siswa tersebut harus dapat diapresiasi dalam penilaian. Contohnya itu kayak motivasi. Jadi kita tuh harus memberi motivasi kepada siswa itu, mau baik dia berhasil ataupun tidak. Karena apa? Untuk menjadi motivasi semangat dia dalam belajar. Yang ketiga itu berorientasi pada kompetensi. Penilaian hasil belajar harus menilai pencapaian kompetensi siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai terrefleksikan dalam kebiasaan berpikir atau bertindak. Dengan berpijak pada kompetensi ini, maka ukuran-ukuran keberhasilan pembelajaran akan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Yang keempat, adil dan objektif. Penilaian hasil belajar harus mempertimbangkan rasa keadilan dan objektivitas siswa tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, latar belakang budaya, dan berbagai hal yang memberikan kontribusi pada pembelajaran. Sebab ketidakadilan dalam penilaian dapat menyebabkan penurunan motivasi belajar siswa karena mereka merasa dianaktirikan. Jadi kita sebagai guru memberikan penilaian itu harus adil, tidak boleh memandang dari jenis kelamin, pintar atau kada, latar belakang budayanya, tidak dibeda-bedakan. Jadi di sini tidak ada istilah anak kandung ataupun anak tiri. Yang kelima itu terbuka.
Dalam penilaian hasil belajar, hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas terpercaya bagi pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya rekayasa atau sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan berbagai pihak. Yang keenam, berkesinambungan. Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan siswa sehingga kegiatan unjuk kerja siswa dapat dipantau melalui penilaian. Yang ketujuh, menyeluruh. Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik serta berdasarkan pada strategi dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar sesuai yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Yang terakhir yaitu bermakna. Penilaian hasil belajar itu diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Untuk itu, BPK hendaknya mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi siswa yang mengandung informasi keunggulan dan kelemahan, minat tingkat penguasaan siswa dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi, kesimpulan dari 8 prinsip itu bahwa guru itu harus selalu memotivasi untuk kepada siswa-siswanya dalam belajar agar lebih giat lagi dan harus memberi apresiasi kepada siswa yang berprestasi ataupun tidak, karena bisa meningkatkan motivasi yang lebih tinggi semangat mereka dalam belajar. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan tentang penilaian hasil belajar. Semoga ada manfaatnya dan kita semua bisa mengaplikasikannya nanti di saat mengajar di sekolah-sekolah. Mungkin cukup sampai di sini saja. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.